Desa Benua Baru merupakan salah satu dari 7 desa di wilayah Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Terletak 5 km dari Kecamatan Muara Bengkal dan 168 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Luas desa yang cukup besar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah di berbagai sektor. Keberadaan potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati yang kaya dan tersebar merata hampir di seluruh wilayah desa Benua Baru juga menjadi faktor pendukung percepatan pengembangan wilayah. Dari segi pemanfaatan lahan perkebunan yang mendominasi dapat dijadikan sebagai sektor penunjang dalam rangka pengembangan dan pembangunan di desa Benua Baru secara khusus dan wilayah Kabupaten Kutai Timur secara umum. Secara administratif, Desa Benua Baru terbagi atas 16 rukun tetangga yang termasuk juga di dalamnya desa persiapan yaitu Desa Parianum. Di tanah seluas 58.878 hektar, Desa Benua Baru secara geografis terbagi menjadi beberapa bagian. Di bagian utara Desa Benua Baru berbatasan dengan Desa Batu Balai yang juga masuk dalam wilayah Kecamatan Muara Bengkal. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Senambah, bagian barat berbatasan dengan Desa Menamang Kiri. Dan di bagian timur berbatasan dengan Desa Tanah Abang yang berdampingan juga dengan Desa Persiapan yaitu Desa Parianum. Lembaga pemerintahan tertinggi di Desa Benua Baru berada pada tingkat desa. Ucu pimpinan tertinggi di Desa Benua Baru dipegang oleh 1 orang kepala desa, dibantu oleh beberapa aparat desa serta kepala urusan dan staf. Tingkat pendidikan Desa Benua Baru rata-rata merupakan lulusan SMA sederajat dan sarjana. Dengan jumlah penduduk Desa Benua Baru dan juga Desa Persiapan sebanyak 6.844 jiwa dan 702 kepala keluarga yang terdiri dari 3.694 jiwa laki-laki dan 3.147 jiwa perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Saya mencalonkan Kepala Desa 2016, dilantik 2017 tanggal 2 Februari. Terus saya punya program untuk mensejahterakan warga kami di Desa Benua Baru maupun di pembangunan. Kami membangun fasilitas olahraga untuk orang taruna, pengadaan lapangan bola Perumpung Sari, pembangunan untuk langgar, penanggulangan banjir. Konsep kami pembangunan itu 2018 itu yang kami utamakan adalah menanggulangi kesehatan. Jadi kami membangun kesehatan, pembangunan polindes, pagar beton, pembangunan rumah bidan, perawatan badan jalan pemilu, pembangunan tribun lapangan bola, pembangunan kantor BUMDes, pembuatan badan jalan kelompok tani, pembuatan lapangan bola voli, gorong-gorong. Saya punya program sudah tertata itu 2017, 2018 sampai 2019 kita punya yang diminta oleh masyarakat itu, alhamdulillah 2018 sudah tercapai adalah di bidang kesehatan. Terus di 2019 berniat lagi untuk membangun pendidikan SDM. Alhamdulillah 2019 sudah tercapai pembangunan untuk pendidikan PAUD usia dini yang sudah selesai.
insya Allah akan diresmikan nanti di awal Januari oleh Bapak Bupati dan Ibunda PAUD dari Kutai Timur. Program 2020 kita akan mesejahterakan lagi petani, pembuatan badan jalan untuk mesejahterakan ekonomi masyarakat. 2020 jalan sudah terrealisasi. Insya Allah nanti BUMDes yang akan bekerja sama dengan kelompok tani yang ada untuk membangun hasil-hasil petani itu bisa diterima dari BUMDes yang akan mengelolanya. Pada saat sekarang ini kita sudah punya pasar BUMDes. Kita sebut dana dari dana desa. Nah, kami bersyukur dengan adanya dana desa yang diberikan oleh pusat, itu kami bisa mencapai dengan pembangunan-pembangunan yang ada di desa, bisa kami mengatasi semua yang mana yang dibutuhkan masyarakat akan kami sampaikan. Di 2020 kami akan menambah lagi untuk kesehatan. Yang pertama adalah untuk pembuatan WC. Jadi kami berniat di 2020 itu warga kami Benua Baru khususnya desa persiapan Parianom akan kami utamakan tidak ada lagi yang membuang air besar itu ke sungai. Karena kami akan membuatkan WC per rumah yang belum ada WC-nya. Jadi kami canangkan dulu untuk desa Parianom, persiapan Parianom itu ada 60 unit. Kebetulan saya menjadi kepala desa ini, jadi saya punya program, sewaktu tahun 2005, saya jadi kepala desa, saya memekarkan satu desa Batu Balai. Sekarang saya jadi kepala desa lagi, saya akan mekarkan lagi desa persiapan Parianom. Penghasilan pertama wargaku adalah pertanian. Pertanian dalam arti kami menyiapkan dulu fasilitas infrastruktur jalan. Karena jalan yang sudah kami buka itu sekitar 16 km yang untuk persiapan petani. Petani kami 2019 ini sudah membuahkan hasil, nanam jagung, sudah dibeli BUMDes, semua pendapatannya itu sudah melebihi untuk dimakan. Kami berharap dengan dukungan dari pusat, dari daerah, karena begitu ada dana desa ini, kami sangat mendukung sekali untuk pembangunan desa. Supaya pusat tahu, daerah tahu, dengan pembangunan yang ada, dengan warga kami yang banyak, yang ada, petani kami insya Allah akan terrealisasi. Kondisi ekonomi masyarakat pada suatu desa dapat dilihat dari sisi potensi sumber daya alam yang ada, yaitu sumber daya manusia yang memiliki kreativitas sebagai penunjang sumber pendapatan masyarakat diantaranya dari potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan UMKM yang dimana dari semua sumber potensi yang ada dapat langsung dikembangkan melalui BUMDes yang berada di Desa Benua Baru, yaitu BUMDes Maju Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Indra Saputra. Saya lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Mula Warman. Nah, di sini saya selaku Direktur BUMDes Maju Bersama Desa Benua Baru. Didirikannya BUMDes Maju Bersama itu dilatar belakangi dengan adanya potensi Desa Benua Baru yang harus dikembangkan. Ada beberapa sektor yang harus dikembangkan, misalnya pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Nah, di sini juga ada beberapa program dari BUMDes Maju Bersama yang udah kami kerjakan. 6 bulan yang lalu kita udah mulai. Yang pertama yaitu dari sektor jasa, kita mempunyai catering, namanya catering Etam. Yang kedua di situ ada Etam Express, jasa pengiriman dari Samarinda, Muara Bengkal, dan sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu jasa pengiriman CPO, itu udah dimulai dari 3 bulan yang lalu. Itu kerjasama bersama PT Telen Prima Sawit. Yang keempat yaitu jasa pasar desa. Pasar desa untuk tahun ini udah rampung. Ditargetkan tahun 2020 kita mulai beroperasi. Selanjutnya di bidang pertanian kita ada jagung hibrida,
itu udah dimulai dari 6 bulan yang lalu. Dan ini salah satu potensi yang harus dikembangkan. Karena apa? Antusias dari masyarakat Desa Benua Baru sangat antusias karena mereka melihat hasil yang pertama itu mencapai 8 ton dari beberapa petani. Nah, di kemudian hari kemungkinan ditarget di tahun 2020 kita lebih besar lagi. Kita akan mengundang beberapa petani, kita kembangkan dari tanaman holti, jagung, padi gunung, dan lain-lain. Nah, terus dari sektor UMKM kita punya keripik pisang, keripik singkong, kue lat sapi, kue roti kacang, dan bolu beras. Nah, di situ dari UMKM tersebut kita hanya mengambil beberapa keuntungan. Selebihnya kita arahkan untuk pemberdayaan masyarakat karena keuntungan yang besar itu memang larinya ke pelaku usaha. Ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan BUMDes. Yang pertama yaitu PT Surya Hutani Jaya, itu mereka sebagai sponsor, sebagai penyandang dana dari awal BUMDes berdiri, sebelum dana desa mengeluarkan dana untuk BUMDes. Yang kedua yaitu dari masalah CPO, pengantaran CPO itu kita kerjasama sama PT Telen Prima Sawit. Harapan kami ke depannya dari BUMDes Maju Bersama, selaku tulang punggung dari Desa Benua Baru, kami harapkan dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan provinsi. Bagaimana? Karena kemajuan satu desa itu harus dilakukan oleh pemudanya dulu. Karena apa? BUMDes menjadi satu-satunya penggerak ekonomi desa. Bagaimana meningkatkan dari PADes dan pendapatan asli desa. Nah, dari hal itu kita berharap juga dari Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati untuk bisa lebih melihatlah ke bawah kayak apa kondisi masyarakat kami, apa yang kami butuhkan. Mudah-mudahan kami bisa lebih dibantu lagi untuk ke depannya. Guna mendukung roda aktivitas di dalam lingkup Desa Benua Baru, dibutuhkan prasarana dan sarana umum yang tentu mendukung secara langsung. Prasarana dan sarana umum yang terdapat di Desa Benua Baru dikelompokkan menjadi sarana pendidikan, sarana ibadah, dan sarana olahraga. Pemahaman anak-anak yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan akan mendorong terus generasi penerus bangsa yang berwawasan luas, taat akan agama, dan ditunjang dengan pelayanan kesehatan akan senantiasa hadir guna membantu masyarakat di Desa Benua Baru. Dalam bidang ekonomi, masyarakat di desa ini juga terdapat pasar rakyat yang merupakan salah satu aset desa yang mampu memberikan peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa barakatina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini saya berada di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal. Sudah kita resmikan TK PAUD dengan kapasitas 120 anak dan juga pasar rakyat dengan kapasitas 120 pedagang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Benua Baru, Saudara Julpansah, yang pada hari ini mewujudkan pembangunan di desanya, memanfaatkan secara optimal melalui dana desa yang kemudian dikelola oleh BUMDes. Nah, inilah saya katakan ini sebagai best practice bahwa dana desa sangat bermanfaat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. Selamat kepada Bapak Kades, mudah-mudahan Desa Benua Baru dapat meningkat statusnya menjadi desa mandiri. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak desa atas bangunannya yang telah diberikan kepada kami, semoga bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Nah, untuk harapan ke depan, dengan adanya pasar ini, itu akan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi yang ada di Desa Benua Baru. Karena desa adalah sebagai lumbung daripada ekonomi.
desa yang ada di Kecamatan Muara Bengkal. Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal memiliki potensi sumber daya lahan dan air yang secara kualitas dan kuantitas baik, sehingga mampu diarahkan lebih lanjut ke dalam bidang pertanian dan perkebunan. Tingkat pengembangan di Desa Benua Baru secara keseluruhan tergolong sebagai desa swasembada dengan kategori lanjut. Hal tersebut ditandai dengan kondisi ekonomi, keberadaan sarana dan prasarana, peran masyarakat dalam pembangunan, serta kinerja pemerintahan yang memadai terkait dengan pengembangan potensi desa yang dimiliki. Dengan pengembangan desa yang lebih sejahtera, akan tercipta desa yang lebih kondusif dengan kualitas hidup yang lebih baik.